Halo anak-anak, kalian pasti pernah lihat film atau baca buku. Nah, kalian ingin menanggapi film tersebut. Ya, biasanya kalian suka mengomentari atau memberikan saran terhadap film atau bacaan buku kalian. Nah, ini berkaitan dengan teks tanggapan. Mari simak video hari ini. Halo, assalamualaikum anak-anak. Nice to see you again. So, hari ini kita mempelajari teks tanggapan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa memahami teks tanggapan. Yang kedua, siswa mengidentifikasi struktur teks tanggapan. Apa aja ya struktur teks tanggapan? Mari simak video hari ini. Pengertian teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang saran atau kritikan untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu karya. Jadi kalian harus memahami secara utuh apa itu teks tanggapan. Adapun syarat untuk teks tanggapan ada dua. Yang pertama harus objektif, yang kedua harus santun. Nah, apa itu objektif? Objektif adalah penilaian yang harus sesuai dengan keadaan, tidak dibuat-buat. Yang kedua harus santun. Apa itu santun? Cara penyampaiannya harus berdampak positif bagi yang diberikan tanggapan. Selanjutnya ada struktur teks tanggapan. Yang pertama ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Pernyataan umum yang akan ditanggapi atau dikritisi, itu disebut dengan evaluasi. Teks deskripsi adalah berkaitan dengan penilaian atau pendapat-pendapat yang menanggapi suatu karya. Itu yang disebut dengan teks deskripsi. Yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, biasanya penegasan ulang ini berkaitan dengan simpulan atau penutup yang berupa saran, ya, atau solusi terhadap pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Nah, kita simak contoh dari teks tanggapan beserta strukturnya. Seperti ini. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan mengeksponensial atau berlipat ganda. Namun, di balik bahaya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Itu yang disebut dengan evaluasi. Teks deskripsinya. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan? Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan gubernur. Nah, itu salah satu paragraf yang berisi pendapat, ya. Selanjutnya, penegasan ulang. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini ada hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Nah, itu adalah penegasan ulang yang berisi solusi, ya. Jadi kaitannya harus berkaitan dengan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan pada saat di teks deskripsi. Karena kalian sudah memahami secara utuh apa itu teks tanggapan beserta strukturnya, kalian tetap jaga ibadahnya, jaga belajarnya, jaga kesehatannya, supaya kalian tetap istiqomah menjadi anak yang soleh-soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.